Ke-74, perdamaian. Baby yang gabut benar-benar hanya menunggu toko buka. Makan di tempat itu lalu menuju rumah temannya itu. Walau sudah kadung kepagian, untungnya sudah ada satu temannya di sana. Perempuan, menunggu di pelataran kosan itu. Ya karena Baby datang. Jadinya mereka mengetuk pintu. Ada aturan yang mereka sudah pahami untuk bertamu di kosan anak lawan jenis. Tak boleh sendirian berkunjung, wajib minimal 2 orang. Dan pintu tak boleh ditutup, plus tak boleh malam hari. Jadilah mereka menjadwalkan acara ini. Kepagian banget pada. Ucap teman lelaki Baby yang membukakan pintu untuk 2 teman perempuannya. Biar tambah cerdas. Jawab Baby seadanya. Ia duduk bersila di lantai. Dan mengeluarkan kertas dan pensilnya. Ia bawa alat gambar lainnya yang memang diminta. Udah sarapan, Beb? Tiara. Tanya si Bruno. Teman lelaki Baby yang kosannya lumayan besar untuk dijadikan pertemuan seperti ini. Udah. Balas Baby tenang. Dia mulai menyusun pensil, penggaris, hapusan, rautan. Gak ada kerjaan banget emang rasanya. Aku juga udah. Baby tumben ya. Biasanya pas kalau dateng, gak pernah sepagi ini. Ucap Tiara. Meos di rumah. Kamu itu tinggal di dekat pondok Darul Ilmi kan ya? Makanya jalan kaki. Tanya Tiara lagi. Si gadis berkacamata dengan rambut lurus indah dan mata coklat menarik bertanya kepo ke arah Baby. Baby hanya mengangguk. Elu. Udah kayak mau ngapel aja. Nanyain rumah segala. Ledek Bruno. Ih. Lu gak tahu aja nomor. Baby udah punya cowok tahu. Lewat rumah, gue pernah lihat cowoknya. Goncengin dia naik motor waktu itu. Berapa kali gitu gue lihat. Modelan kayak ustaz-ustaz bening gitu loh. Tiara meledek ke arah Baby. Baby yang sewajarnya pelasing dan malu-malu, malah menaikkan bahunya. Lah, Jeti lu itu udah punya cowok apa enggak sih? Tanya si Bruno kepo. Baby diam lama. Berpikir keras. Maksudnya cowok itu. Pacar kan? Tiara dan Bruno mengangguk, lalu Baby menggeleng. Aku gak pacaran. Ucapnya tegas. Kan dia merasa dirinya gak bohong. Masih ada celah dan kesempatan berarti ya. Hahaha. Namanya juga usaha. Ucap Bruno cengengesan. Tiara memukul teman pria mereka itu dengan pukulan ringan. Usaha baik. Setengah jam setelahnya ada sekitar 10 anak lagi yang datang. Memang lebih banyak prianya dibanding perempuannya. Lalu si sosok yang akan memberi mereka pencerahan untuk matkul berikutnya juga datang. Seorang pria tinggi berkacamata dan kurus tapi cukup manis wajahnya. Namanya Kak Ido. Mereka mengerjakan dan membahas bagaimana metode terbaik untuk matkul ini. Diakui Baby kalau ini sejauh ini. Sepanjang ia berkuliah di sini, adalah matkul yang cukup mengasyikkan. Ia baru berlatih, sama seperti yang lain. Tapi dia sudah asik sendiri. Mulai dari jam 8:30 mereka start, sampai jam 1:30. Baby masih asik. Kalau Tiara tidak mengingatkan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Dia takkan ingat juga. Baby meregangkan leher. Temannya yang lain sudah bergantian sholat dan cari makan. Jeti bisa dibilang hanya ada Tiara. Baby dan Kak Ido saja di ruangan itu, sisanya sudah mencar. Ada yang di depan makan, ada yang di kamar Bruno sholat atau tidur-tiduran. Ya aliran bebas lah. Karena katanya leher mereka, tangan dan mata mereka encok semua. Mata dan leher bisa encok coba. Gak pegel apa, Beb? Tanya Tiara menggoda. Ya pegel sih. Tapi asik aja. Palingan lagi suntuk ya, makanya bisa awet. Kalau orang yang lagi stres real life biasanya seneng ngerjain beginian. Time consuming, konsentrasi. Bikin ngelupain semua masalah. Ucap Kak Ido dengan pandangan, inoyuluknya. Baby mengangguk dan terkekeh sendiri. Sampai jam 4:30 ia baru selesai. Dan semua berpisah di depan kontrakannya Bruno. Sampai hanya Baby yang berjalan ke arah rumah di pondok. Kak Ido ternyata juga jalan kaki. Kamu jalan kaki Baby? Ya kan Baby ya? Tanya Kak Ido dengan nada ramah. Iya Kak, sebentar kok jalan kakinya. Gak jauh. Di mana rumahnya Emang?
Di dekat Darul Ilmi, pondok. Saya ngelewatin itu tiap hari. Saya ngekos. Tapi nyari yang murah, jadi masih butuh perjuangan, jalannya lumayan jauh. Kalau nyari di sini lebih mahal soalnya. Gitu ya? Balas baby kaku. Kalau iya boleh jujur. Ia lebih nyaman jalan sendirian aja. Berjalan kaki sendirian bisa membuat pikirannya lebih rileks, lepas. Setelah ini dia akan masuk ke dalam rumah lagi. Rumah kecil, kotak dan isinya hamad pula. Baby ini udah punya pacar ya? Kok cuek kalau diajak bicara? Tanya Kak Ido lagi. Ini sudah ketiga kalinya dia ditanya perihal ini. Pertama Bruno, lalu Brian. Temannya yang lain. Kini Kak Ido pula. Baby menggeleng. Saya gak menganut sistem pacaran Kak. Jadi kalau yang mau dekat dengan kamu. Sistemnya apa? Ta'aruf. Kini Baby menoleh kaget. Apa ini maksudnya? Ya seharusnya sih gitu. Tapi saya mau kuliah sekarang Kak. Mau menata masa depan. Jawab Baby berhati-hati. Selama ini dia masih merahasiakan statusnya dan ia merasa lebih baik begitu juga sih. Iya sih. Kan bisa nunggu sampai lulus baru nikahnya ya. Jadi ta'aruf jangka panjang. Lah, kamu itu tipenya kayak apaan coba? Ini hanya nanya ya. Gak usah dibawa ke hati. Tapi kalau dibawa ke hati sungguhan sih gak apa juga. Saya rela dan ridho. Kalau diminta tanggung jawab juga dengan sangat ikhlas saya tanggung jawab. Ucapan Kak Ido yang sebenarnya membuat Baby ketar-ketir itu malah jadinya membuat Baby yang lagi suntuk terkekeh. Ya nggak gitu konsepnya Kak Ido. Tapi nyeremin juga sih. Gak usah tanggung jawab kok. Kan saya nggak dia apa-apain juga. Loh, kalau dia apa-apain, bisa tanggung jawab nikahin kamu gitu Beb? Ya gak gitu konsepnya sih. Baby kini paham tipe Kak Ido ini. Dia suka menggoda dan guyon. Jadi ia memilih tak mengambil hati semua kalimatnya itu. Saya di sini ya Kak. Makasih ya. Baby main belok aja. Karena dia harus masuk area perumahan Ustadz. Kan? Loh. Kamu anaknya Ustadz di sini. Waduh. Ada syaratnya nggak Beb? Apa harus Ustadz dulu baru bisa lolos? Ucapan Kak Ido itu membuat Baby berhenti berjalan dan menengok. Maksudnya apa? Ayah saya bukan Ustadz kok. Syarat apa ya Kak? Syarat jadi calonnya kamu. Apa harus jadi Ustadz dulu? Atau harus punya hafalan tertentu gitu? Apa harus jadi tahfidz gitu? Tanya Kak Ido lagi. Wah, apa ya syaratnya? Saya masih gak tahu juga tuh. Urusan syarat itu. Saya permisi ya Kak Ido. Baby sekali lagi pamit. Begitu ia berbalik. Masih dengan senyum yang mengembang. Sosok yang pertama kali ia lihat adalah suaminya. Berdiri sekitar 10 meter di depannya. Dengan tatapan datar, ketus. Datar tapi ketus. Dingin-dingin membunuh gitu. Baby saja yang melihatnya pertama kali sampai merinding. Tapi ia ingat. Sedang dalam masa perang dingin dengan Hamad. Jadi ia sok cool aja. Jalan kaki mendekat tanpa rasa berdosa. Ia mau pulang. Cuci kaki. Cuci tangan dan bobo. Ia sebenarnya belum makan siang dengan kenyang si tadi. Dia hanya makan mie ayam. Dan itu sama sekali tak mengenyangkan. Ya maklum deh. Sisa uangnya sudah habis. Ia pagi beli bakso. Dan siangnya makan mie ayam setengah porsi. Sok-sokan diet. Padahal duitnya yang gak cukup. Tapi ya biarkanlah. Anggap aja diet malam ini. Besok pagi aja cari sarapan di rumah Pak Kiai. Pokoknya hari ini. Selepas sholat Isya dia akan tidur. Baby berada persis di depan Hamad. Dan sosok itu masih sama berdiri mematung dengan mata tertuju pada Baby. Ia marah. Baby tahu itu. Tapi, apa Baby peduli? Tidak. Tentu saja tidak. Baby sudah berada di depan pintu dan ia sedang mengeluarkan kunci cadangan yang akhirnya dia punya juga. Mereka sudah menggandakan kunci beberapa saat lalu. Dan alhamdulillahnya faedahnya dirasa Baby saat ini. Ia bisa buka pintu sendiri, tanpa bergantung dengan suaminya itu. Pintu sudah terbuka, dan saat Baby memasukkan lagi kuncinya ke dalam tas, sekalian melangkah.
ia malah merasakan tubuhnya melayang dengan sangat cepat. Bruk, bukan dia yang jatuh ke lantai, tapi malah dia yang merasa diempaskan ke atas kasur. Setelah ia bopong modelan seperti manusia gua oleh Hamad. Untung aja kasur. Kalau enggak, apa gak remek semua badannya nanti? Kamu sengaja buat aku marah? Tanyanya dengan mata lurus menatap baby, dan suara yang super rendah. Suara yang langsung bikin Jess serasa dirinya diceburin ke dalam air dingin yang membekukan seluruh sel dalam tubuhnya. Suara itu benar-benar tak pernah ia dengar sebelumnya. Karena mungkin Hamad tak pernah semarah ini dengan dirinya. Tapi sekali lagi, ia merasa tak bersalah. Jadi saat Hamad menurunkan wajahnya menuju bibir baby, ia melengos. Ia tak mau diperlakukan seperti ia bersalah. Apalagi diperlakukan seperti ini. Main angkut dan bopong kayak manusia goa, dan main cium aja. Baby sudah paham apa yang akan terjadi setelahnya. Dan ia takkan membiarkan itu. Hamad akan menciuminya dan membuatnya nikmat plus sengsara di waktu bersamaan. Ia akan membuat baby putus asa dengan semua trik gerakannya dan membuat baby merengek kelak. Tapi baby sudah paham dengan pria ini. Dan sudah beresolusi takkan membiarkan hal ini terjadi sama sekali. Baby bahkan kini menahan dada pria itu dengan kedua tangannya. Matanya kini sama-sama menantang ke arah Hamad. Lepas, ucap baby dengan nada ketusnya. Baby, lepas. Ia memberi penekanan. Untungnya, Hamad beralih. Ia duduk dengan napas terengah dan mata masih sama menusuk ke arah baby. Lama mereka saling tatap. Baby juga merasa jengkel. Kesalnya seperti bertambah berkali-kali lipat dengan kejadian barusan. Kalau Hamad melihatnya ngobrol sama lelaki lain. Ia sejengkel ini, giliran Hamadnya aja. Bruh, kelakuan Bet. Kita butuh bicara. Ucap Hamad lagi setelah napasnya lebih tenang. Gak ada yang harus dibicarain kayaknya. Aku capek. Mau tidur. Keluh baby kini ia membalik tubuhnya dan menghadap ke arah dinding. Baby. Ia tak menggubrisnya. Besok ia akan ada pertemuan lagi. Untungnya kini ia sudah buat janji lebih pagi. Dan Kaido juga setuju. Tiara juga katanya akan datang jam 7-an. Ya paslah. Baby akan memperlama jalannya nanti dan nyari nasi uduk kek di jalan. Tapi masalahnya dia sudah gak ada uang. Apa besok minjem sama Dijah aja ya? Mudah-mudahan Dijah gak masuk pondok besok. Apa sekarang ya? Semua pergolakan batin itu. Saking serunya ia berpikir bagaimana besok, sampai ia ketiduran sendiri. Tumben. Padahal sejak tadi perutnya sudah bunyi terus. Baby hanya terbangun untuk sholat. Lalu ia minum air banyak. Dan dia tidur lagi. Sebenarnya kalau datang waktu sholat, ia akan merasa lebih baik. Kenapa? Karena Hamad gak ada di rumah. Ia pasti ke masjid atau ke pondok. Kan? Jadinya bisalah dia menggelonggok perutnya dengan air sebanyak-banyaknya. Baby kembali tidur. Karena sebentar lagi takutnya Hamad datang. Untungnya sih dia bisa tidur sungguhan walau cuma sebentar-sebentar. Dia tidur. Lalu bangun lagi. Berusaha tidur. Lalu bangun lagi. Mungkin saat ia terbangun untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Ia merasa tubuhnya hangat di bagian belakang. Hamad memeluknya dengan erat. Khususnya di bagian pinggangnya. Bahkan ia membuat dadanya menempel persis di punggung baby. Dan leher baby bisa merasakan hembusan napasnya yang sudah teratur. Ia sudah tidur. Baby sudah berusaha membuka pelukan itu. Melepas tangannya yang sedikit berat di pinggangnya. Kalau ia tidak dalam keadaan ngambek sih, dia bisa aja bangunin Hamad dan memintanya melepas ini. Tapi kan, kalau dia memaksa tangan ini turun, lalu Hamad kebangun, lah kan berabe. Malah makin lama. Itu tangan semakin erat meluknya lagi. Baby sudah berusaha untuk tidur lagi. Tapi ia mendengar seperti suara Hamad dari belakangnya. Lembut dan hampir tak terdengar. Seperti orang berbisik lembut sekali. Maafin aku, baby. Rintihan itu terdengar sayup di tengah bunyi baling-baling kipas angin yang dipasang di pojokan. Baby diam. Ucapan itu membuat tubuhnya sedikit menegang. Khususnya setelah ucapan itu. Bahkan kini pelukannya tambah erat lagi. Tak ada jeda. Tak ada space antara mereka kini. Baby. Hamad terdengar merintih lagi.
Dan sepertinya ia bermimpi. Ngelindur gitu. Ya orang yang meluk dia dengan kencang pakai ada acara ngelindur segala. Mana bisa baby tidur jadinya? Mungkin. Ini hanya mungkin ya. Karena Hamad merasakan napas baby yang tak lagi teratur. Lalu suara desahan panjang baby yang tak bisa tidur lagi. Mungkin. Ini mungkin saja. Mungkin ia jadinya terbangun. Atau sejak awal emang dia gak tidur. Karena baby setelahnya dibalik dengan cepat. Bagaimana caranya bisa membalik tubuhnya? Ia juga tak tahu menahu. Siapa dia? Tanya Hamad dengan mata sudah membuka lebar. Baby kan jadinya curiga. Lah udah melek gede bener. Baby masih mengerjak. Ia kaget dengan Hamad yang main nembak aja. Siapa dia? Baby? Ulangnya. Apaan sih? Siapa pria itu? Yang nganterin kamu pulang? Jangan aneh deh. Dia gak nganterin aku pulang. Dia mang rumahnya di area sini juga kali. Saking kebetulan. Lagian. Dia ngajak ngobrol sesekali doang. Gak boleh gitu. Tanya baby sarkas. Siapa dia? Dosen. Asdos. Kenapa? Gak boleh juga ngomong. Apa gas sekalian aja aku dijadiin manusia goa? Gak boleh ngajak bicara orang lain. Terus kalau kamu boleh. Gitu. Enak bener ya jeti kamu. Ucapnya sarkas dan berusaha berbalik lagi. Tapi kini ia ditahan oleh Hamad. Baby kita bicara sekarang. Aku gak mau kita marahan sampai besok. Gak. Aku sumpah. Gak bisa ngapa-ngapain. Gelisah doang dan kesal jadinya seharian. Terus. Aku mesti peduli gitu. Kalau kamu kesal dan sumpah. Kamu aja gak peduli kalau aku begitu kok. Tantangnya. Astagfirullahaladzim. Baby. Apa salah aku, Beb? Sampai kamu begini. Karena Rosita itu. Ya udah. Mulai sekarang aku gak akan ketemu sama dia lagi. Gak akan bicara panjang. Gak akan ke desa itu lagi. Kalau itu mau kamu. Enaknya dia bilang begitu. Terus, kalau Rosita udah gak ada. Nanti datang Rosita-Rosita lainnya gimana? Itu kan yang kamu mau. Tantangnya. Hish. Ngeselin. Baby berpikir, pria modelan begini, mesti diapain lagi sih? Tapi kalau ia diamkan, Hamad juga gak akan ngerti. Tapi kalau diajak bicara sekarang, jujur aja dia lelah. Baby menepuk dada Hamad pelan. Besok aja. Aku capek hidup. Keluh baby dan kini berhasil berbalik. Untungnya, Hamad tak lagi memaksa baby untuk balik badan. Ia dengan tenangnya menjulurkan tangannya lewat celah pinggang baby dan lagi-lagi memeluknya dari belakang. Sama seperti tadi. Tangan besarnya itu ada di depan perut baby, sesekali mengelusnya di sana. Lalu wajahnya ada di leher baby. Membuat baby kadang merinding kalau ia mengembuskan napasnya. Sensasi hangat dan harumnya itu yang bikin semua bulu romanya meremang. Sayang, aku sayang kamu, baby. Bisikan itu adalah yang terakhir baby dengar sebelum ia terlelap tidur lagi.